Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi dan juga PC yang sudah ada di sini yang bertemakan untuk gaming dan juga editing sih. Tapi dari usernya dia tuh pengennya untuk editing. Maka dari itu saya menggunakan VGA yang ada di sini dari Nvidia supaya lebih mendukung untuk software-softwarenya dan juga di sini penampakan PC-nya. Dan juga tampilan di sini dia tuh pengennya yang simple seperti contoh yang ada di sini berwarna hitam dan juga berwarna putih dari segi fan-fannya, kecuali fan CPU cooler berwarna RGB. Tapi nggak masalah kalau menurutku dari sananya. Dan juga di sini part-partnya semua. Saya merakit PC dengan harga 8.650.000 yang dimana saya menggunakan Core i3 Gen 12 Intel dan juga GTX 1650 GDDR6, bukan yang DDR5 dari segi versi GPU yang ada di sini. GTX 1650 mereknya colorful. Dan apakah rekomen atau tidak di harga 8 jutaan? Dan sebelum saya lanjutkan untuk apa part yang ada di sini dia juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan teman-teman pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Kita lanjutkan saja yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 12100F 4 core 8 thread. Harganya agak naik sedikit untuk saat ini. Core i3 Gen 12. Tapi masih worth it sih kalau menurutku. Selanjutnya saya menggunakan ini ASRock H610M HDV yang sudah support M.2 karena ada dua tipe, yang sudah support ada yang belum. Maka dari itu sebelum membeli kalian harus cek dulu apakah sudah support atau tidak untuk M.2. Seperti contoh yang ada di sini saya memakai M.2 juga. Ini SSD-nya. Ini saya beli dengan harga 1,4 juta. Terbilang murah untuk saat ini. Di kalangan harga murah daripada mereknya Colorful maupun Biostar, aku lebih mending yang ini, mereknya ASRock. Selanjutnya saya menggunakan RAM ini. RAM TT Crab yang ada di sini 2x8GB 3200 mAh untuk kecepatannya. Dengan harga 850.000, harga RAM pada turun semua. Maka dari itu saya memilih ini aja yang tim T-Crate, dia sudah bagus berwarna silver yang ada di sini untuk penampakan RAM-nya. Terbilang murah sih, 850.000. Selanjutnya saya menggunakan VGA yang ada di sini. GPU GTX 1650 mereknya Colorful GDDR6 yang ada di sini dual fan ada list berwarna merah. Emang sih kalau ciri khasnya Colorful dia itu berwarna merah dari segi sampingnya sini atau ada listnya lah. Hitam dan juga merah, tapi juga ada tipe yang lainnya sih seperti full black maupun yang berwarna putih juga ada, tapi dari tergantung seri GPU-nya, ada yang ada yang tidak. Dan di sini saya tuh membeli dengan harga 2,7 juta untuk Colorful GTX 1650. Terbilang murah sih, tapi ada yang lebih murah lagi, tapi itu yang single fan. Tapi saya tuh membeli yang dual fan supaya lebih menarik dari segi tampilannya dan juga butuh 6 pin di bagian GPU-nya. Bisa dibilang masih rekomen lah untuk saat ini, meskipun harganya tersebut masih belum normal. Untuk kalangan GTX 1650, normalnya tersebut di harga 2 juta sih, kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan SSD NVMe Genuine yang ada di sini. 256GB dengan harga 310.000 kalau nggak salah, harganya ada di pojok sini. Dan setelah saya pasang, ternyata dia tuh kedeteknya dia Sentinel mereknya Netak, ya Netak atau Nitak lah. Dan Anda bisa lihat aja nanti pada saat mereviewnya. Apakah Nitak dan juga Genuine tersebut satu perusahaan, aku juga kurang tahu sih. Tetapi setelah saya cek dia tuh malah kedeteknya di Nitak untuk mereknya. Itu malah lebih bagus sih kalau menurutku daripada mereknya yang ada di sini. Tapi anehnya seperti itu, kalau kedeteknya yang Nitak. Tapi ya nggak masalah lah, yang penting dia tuh normal. Dan juga kecepatannya Anda bisa lihat aja di sini untuk reviewnya, kecepatan dan juga membacanya ini serta bootingnya lah. Selanjutnya saya menggunakan HDD juga 500GB yang ada di bagian dalamnya situ, tidak kelihatan sih karena dari segi casingnya tersebut itu tertutup dari segi bracketnya harddisk. 180.000 harganya, 500GB udah sangat cukup sekali untuk menyimpan file. Kalau kurang ya tinggal Anda tambah lagi 1 TB maupun 500GB lagi. Intinya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Ini adalah CPU cooler Deepcool AG400 LED RGB single tower CPU cooler. Ini rekomend sih kalau buatku untuk mendinginkan Core i3 Gen 12 udah lebih dari cukup. Karena di sini dia menggunakan 4 pipa dan juga harganya murah, 250.000. Sudah ada RGB-nya juga di bagian fan-nya yang ada di sini. Menarik sih. Anda bisa lihat aja nanti untuk reviewnya suhunya aman atau tidak. Selanjutnya saya menggunakan power supply yang ada di sini, power supply FSP HV Pro 550W 80 plus bronze yang ada di sini dengan harga 650.000, kurang lebihnya seperti itu. Ada di sini lah untuk harga-harganya. Ini lebih bagus daripada yang mereknya Aerocool seperti contoh yang Aerocool United Power. Tapi kalau yang sama-sama lux yang RGB tersebut ya hampir-hampir sama lah untuk yang ini. Meskipun harganya ini lebih mahal sedikit, sekitar 100.000 lah untuk harganya. Perbedaannya untuk yang ini dengan yang Aerocool Lux. Dan juga kabel yang ada di sini dia itu berwarna hitam dan juga flat. Meskipun beberapa dia itu yang flatnya tersebut kurang rapi atau kurang menyambung lah.
Tetapi ya nggak masalah kalau menurutku untuk yang ini, yang penting dia tuh flat meskipun kurang rapi. Selanjutnya saya menggunakan casing yang ada di sini, Aero Cool Beam, yang dimana di sini udah pernah saya review di video sebelumnya. Ini rekomend sih untuk kalangan ATEK untuk casingnya. Meskipun di sini saya tuh mobilnya menggunakan M-ATEK, jadinya agak longgar di bagian sini bawahnya. Tetapi bisa dikasih aksesoris sih, seperti contoh action figure dan juga yang lainnya lah. Bebas untuk kalian. Dan juga di sini saya tuh membelinya dengan harga 500.000. Kenapa 500.000? Karena tidak ada free fan-nya. Kalau yang ada free fan-nya sekitar 650.000 lah. Tapi kalau yang ini khusus cuma 500.000. Untuk fan tambahan, saya tuh menggunakan fan yang ada di sini. Ini fan RX7 yang berwarna putih. Di bagian depan 3, atas 2, di bagian belakang 1. Satunya tersebut 35.000, kalau kali 6 sekitar 210.000 untuk fan-nya. Sudah sangat cukup sekali untuk sirkulasi udaranya di sini. Atau lebih dari cukup lah, biasanya tersebut minimal di 4 fan, kalau yang ini di 6 fan. Dan tampilannya seperti ini berwarna hitam, putih, dan juga ada RGB di bagian CPU coolernya. Rekomend atau tidak di harga 8 jutaan, 8650.000. Dan segitu aja part-partnya semua yang ada di sini. Kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini. Dari segi gamingnya aja, yuk. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana menggunakan SSD NVMe Genuine. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 19 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Biasanya standarnya SSD NVMe di 15 detik, kalau yang ini di 19 detik ya terbilang ya masih maklum lah, termasuk cepat. Yang penting masih di bawah 20 detik untuk yang ini. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD-nya maupun dari segi hard disk-nya. Yang pertama SSD NVMe-nya dulu Genuine. Untuk performa dan juga kesehatannya dia itu 100% semua. Dan juga note-nya dia itu perfect, serta suhunya 34 derajat terbilang dingin kalau yang ini, karena kebanyakan suhu di NVMe di 40 derajat atau lebih, kalau yang ini di 34 derajat terbilang dingin. Dan lanjut ke hard disk-nya, dia itu juga sama 100% semua dari segi performa maupun kesehatannya, dan juga note-nya dia itu perfect, serta suhunya 29 derajat terbilang dingin kalau yang ini, di bawah 30 derajat, bisa dibilang bagus untuk yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark, yang dimana menggunakan SSD NVMe Genuine untuk mengecek kecepatannya. Untuk membacanya mendapatkan 2370 dan juga menulisnya 1252. Dan jika kita bandingkan seperti yang ada di websitenya, dia tuh aktunya 1945 per 1015, sama seperti tahun kemerdekaan Indonesia untuk membacanya kecepatannya ini. Dan jika kita bandingkan dari segi realitanya yang saya tes, dia tuh aktunya melebihi semua dari segi membacanya maupun menulisnya. Bisa dibilang ini bagus dari segi realitanya daripada yang ada di websitenya untuk yang ini, kecepatan SSD NVMe Genuine. Lanjut ke HW Monitor, yang dimana saya menggunakan Deepcool AG400 RGB untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Untuk minimal yang mendapatkan 29 derajat, terbilang dingin kalau yang ini. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja. Dan juga maksimal yang mendapatkan 63 derajat. Untuk yang ini saya tes di Genebench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia paling mentok di 63 derajat, terbilang masih dingin kalau yang ini. Menggunakan Deepcool AG400 RGB. Terbilang murah sih, di harga 250 ribuan. Lanjut ke Genebench R15. Untuk OpenGL mendapatkan 179 fps yang dimana menggunakan GTX 1650 GDDR6 bukan yang DDR5, serta CPU-nya mendapatkan 1231 GB. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5.
settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan 122 fps. Untuk yang ini terbilang sangat lancar sekali. Dan apalagi untuk bermain game GTA Roleplay, dia itu masih sangat sanggup sekali untuk yang ini, di settingan high lah. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 81 fps. Di settingan rata kanan, dia itu mentok masih di atas 60 fps. Jadinya aman untuk yang ini, di game Forza Horizon 4. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 82 fps. Untuk yang ini masih sangat nyaman, masih di atas 60 fps di settingan high aja. Bisa dibilang cukup untuk yang ini. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 284 fps di settingan rata kanan. Kalau game Valorant terbilang ringan banget untuk yang ini, jadinya hampir menyentuh di 300 fps di settingan rata kanan. Lanjut ke game Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 117 fps. Untuk yang ini juga masih sama, masih di atas 100 fps. Di game Dota 2 di settingan rata kanan. Sangat nyaman sekali untuk game ini. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 135 fps. Untuk yang ini juga masih sama, di atas 100 fps di settingan high. Maupun di settingan ultra, dia itu masih sangat sanggup sekali di 90-100 fps di settingan ultra. Tapi lebih nyaman di settingan high aja supaya lebih stabil dan juga lebih enak dimainkan untuk ini PUBG Steam. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 102 fps di settingan rata kanan. Untuk yang ini lebih cenderung ke VGA-nya. Kalau GTX 1650 yang DDR6, dia itu pasti di 100 fps di settingan rata kanan. Dari dulu sampai sekarang memang seperti itu sih. Kalau menggunakan GTX 1650, minimalnya seperti itu. Lanjut ke dayanya. Untuk minimalnya, dia itu mendapatkan 63 watt. Terbilang masih irit kalau yang ini, masih di atas 60-an kecil lah. Belum menyentuh di 70 watt. Yang dimana ini posisinya saya cuma diem aja, tidak ngapa-ngapain di desktop, dia itu paling mentok di bawah di 63 watt aja. Serta di maksimalnya dia itu mendapatkan 181 watt. Untuk yang ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mentok di 181 watt paling tinggi. Tetapi rata-ratanya di 160 sampai 170 aja. Terbilang masih aman lah, masih di bawah 200 watt untuk menggunakan GTX 1650 dan juga Core i3 Gen 12. Apalagi power supply-nya menggunakan yang 550 watt, masih aman banget lah untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 8.650.000 mendapatkan spek seperti ini, kalau menurutku ini terbilang sangat bagus. Atau bisa dibilang standarnya lah, yang dimana GTX 1650 serta Core i3 Gen 12 biasanya di harga 8 jutaan. Sebagai contoh yang ada di sini. Dan juga tampilan di casingnya ini itu berwarna hitam dan juga ada berwarna putihnya di fan-nya serta ada RGB di bagian CPU coolernya. Tergantung kesukaan kalian, pengen yang RGB semua maupun yang elegan berwarna hitam full atau yang seperti ini berwarna putih, kecuali dari segi CPU coolernya. Dan juga part-part yang lainnya upgradable lah, seperti contoh dari segi power supply-nya. Mobo mungkin mentok di Core i5 aja supaya lebih aman dan juga RAM-nya 16GB udah sangat cukup sekali. Serta CPU coolernya masih sangat sanggup sekali untuk Core i5 Gen 12. Jadi aman untuk upgrade depannya, SSD-nya 256GB untuk NVMe cukup sekali. Kalau storage harddisk-nya tinggal ditambahkan lagi jika kalian kurang untuk yang ini. Jadi kurang lebih bisa dibilang upgradable lah. Tetapi kalau ini yang lebih bagus lagi, saya akan cari Mobo yang serinya B660 minimalis seperti itu. Supaya bisa up di Core i7 batas amannya. Kalau Core i9 ya seri set aja supaya lebih aman juga. Intinya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi, tinggal Anda beli aja jika kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC dan terima kasih sudah menonton.